Pelatih Filipina sesumbar bakal bikin Indonesia mimisan setelah Malaysia. Jadi korban, ini dia respon santuy pelatih kita. It's confidence. There's no doubt about that. We have a lot of players who it is their first time at this level. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming up. Yeah, you can see that they have players who play abroad, and I think you can see that they are physical, strong. But okay, we have to find something that we can try to beat them. Every game is another one, you know, and we know that we play against the Philippines. They're a good team, and we know that we need to win. And of course they had the same, and we will try to win, and then we look to the next. But first, tomorrow. Dengan melawan Filipina ini menentukan. Disinilah ujian bagi timnas U23 kita. Kalau melawan Brunei kemarin saya anggap itu ya uji coba aja, pemanasan aja buat tim kita ya, karena levelnya berbeda. Dan itu terlihat di babak pertama kan sudah 7-0 dari kemungkinan 10 gol yang kita bisa cetak di babak pertama, dan hanya 1 gol di babak kedua. Dan memang ini bagus ya, pemanasan ini bagus untuk ke step berikutnya. Karena step berikutnya saya rasa agak berbeda ya. Kemarin tidak ada pressing, tidak ketat ya, yang dilakukan oleh Brunei, sehingga pemain kita lebih leluasa. Tapi melawan Filipina ini harus hati-hati, waspada. Mereka mengalahkan Malaysia dengan 2-0, terlepas mereka kalah dalam ball position, penguasaan bola mereka kalah, shot on target mereka kalah, kemudian ada shoot juga yang secara keseluruhan percobaan menembak mereka kalah. Tapi toh mereka dapat 3 poin, itu penting. Percuma dengan semua statistik jika akhirnya kalah, itu dia alami Malaysia. Dan Filipina memanfaatkan kesempatan dengan 2 gol di babak pertama, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 3 poin. Nah, mereka tentunya akan habis-habisan juga, tidak mau kalah melawan Indonesia. Ya, paling tidak mereka imbang sudah bagus bagi mereka, karena pertandingan terakhir mereka jumpa Brunei, pasti mereka akan libas lawan Brunei ya. Dan kita akan bertarung melawan Malaysia pada tanggal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bola tanah air. Siapakah yang tak terkejut, bahkan mungkin sedikit tersulut emosi mendengar koar-koar sang pelatih timnas U23 Filipina, Gareth McPherson. Dia bilang Indonesia bakal bernasib sama kayak Malaysia kemarin. Apakah ini mental tempe ala Filipina atau hanya psaywar murahan? Bongkar habis di sini. Narasi ini akan membawa Anda menyelami drama di balik layar Piala AFF U23 2025 yang sebentar lagi akan mempertemukan 2 kekuatan, atau setidaknya 1 kekuatan yang diacungi jempol dan 1 lagi yang sedang mencoba mengacungkan jempolnya sendiri. Siapkan cemilan Anda karena ini akan jadi tontonan yang jauh lebih seru daripada sinetron sore. Setelah Malaysia KOK, Filipina merasa dewa. Apakah ini akan jadi kuburan bagi Garuda muda kita? Fakta tersembunyi terungkap. Pernyataan sensasional Gareth McPherson ini benar-benar bikin kuping panas. Dengan entengnya, sang pelatih asal Filipina ini menyuarakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia U23 akan dibuat tak berdaya, persis seperti yang menimpa rival abadi kita, Malaysia, di pertandingan sebelumnya. Seolah-olah kemenangan tipis 2-0 atas Harimau Malaya itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa sejajar, bahkan mungkin di atas angin, dibanding skuad Garuda muda yang baru saja melumat Brunei Darussalam 8-0 di laga pembuka. Apa dasarnya? Apakah mereka sudah lupa bahwa di sepak bola, 1 kemenangan tak lantas membuat Anda jadi raja dunia? Atau mungkin ini hanya upaya putus asa untuk menggait perhatian, karena di daftar ranking FIFA, Filipina itu di mana dan Indonesia itu di mana? Jangan sampai endingnya malah malu besar di kandang sendiri. Gerald van den Burg. Cuman senyum-senyum saja, apa rahasia di balik ketenangan sang pelatih Indonesia? Jangan kaget kalau tahu ini. Di tengah gempuran omongan besar dari kubu Filipina, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, justru menanggapi dengan sangat santai, bahkan terkesan adem ayem. Ibarat air di daun talas, segala sesumbar McPherson sepertinya tak sedikit pun menggoyahkan ketenangan pria Belanda ini.
Mungkin di benaknya ia hanya tersenyum tipis, mengingat bagaimana anak asuhnya mengamuk bak singa kelaparan dan melibas Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0 di babak pembuka. 8 gol kawan-kawan, bukan 1, bukan 2, tapi 8. Apakah ini pertanda bahwa Vandenberg punya kartu as tersembunyi? Atau ia hanya terlalu percaya diri bahwa level permainan kita jauh di atas mereka, sehingga omongan remeh-temeh semacam itu tak perlu digubris? Apapun itu, ketenangan Vandenberg ini justru semakin membuat penasaran. Apa yang sebenarnya ia rencanakan untuk membungkam mulut besar McPherson nanti? Pelatih Filipina mengaku tak gentar dengan pemain senior Indonesia. Apakah ini cuma pencitraan atau memang ada uang di balik itu? Terbongkar sudah. Dalam pernyataannya yang penuh percaya diri, Gareth McPherson memang mengakui bahwa timnas Indonesia U23 diperkuat beberapa pemain berlabel timnas senior dan akan bermain di kandang sendiri. Ia bahkan tak pelit pujian terhadap kualitas latihan yang ditunjukkan oleh tim asuhan Gerald Vandenberg. Mereka memiliki beberapa pemain yang pernah bermain di level timnas senior. Mereka juga bermain di kandang. Mereka juga terlihat dilatih dengan sangat baik. Jadi, itu sebuah tantangan bagi kami, ungkap McPherson. Namun entah kenapa, pujian-pujian itu terdengar sedikit hambar, seolah-olah hanya basa-basi belaka sebelum melontarkan tantangan yang lebih besar. Apakah ini hanya upaya pencitraan agar terlihat sportif, padahal dalam hati kecilnya ia tahu bahwa timnya akan kesulitan? Atau jangan-jangan, di balik senyumannya itu, ia sudah menyiapkan strategi licik untuk meredam kekuatan Garuda Muda yang katanya sangat ia hormati? 6 gol Jens Schreven dianggap remeh pelatih Filipina. Apakah ini cara baru untuk meremehkan Indonesia atau dia memang tidak tahu diri? Viralkan ini. Pelatih berusia 42 tahun ini memilih untuk fokus pada kekuatan internal timnya, daripada terlalu memikirkan siapa pemain bintang Indonesia yang harus diwaspadai secara spesifik. Sebuah pernyataan yang cukup menggelitik, mengingat bagaimana Jens Schreven, bomber andalan kita, baru saja mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Ya, Anda tidak salah dengar, 6 gol. Bagaimana bisa seorang pelatih menganggap remeh capaian individu sehebat itu? Apakah dia memang tidak membaca laporan pertandingan atau pura-pura tidak tahu demi menjaga mental anak asuhnya? Atau jangan-jangan ini adalah trik lama untuk meremehkan lawan agar timnya tidak terlalu terbebani? Apapun alasannya, mengabaikan ketajaman Jens Schreven adalah sebuah blunder besar dan bisa jadi ini akan menjadi bumerang bagi tim Filipina itu sendiri. Filipina cuma datang buat belajar atau malah mau jadi kelas latihan gratis buat Indonesia? Simak fakta menyedihkan ini. Bagi McPherson, pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pengalaman belajar yang luar biasa bagi para pemainnya, terutama bagi mereka yang belum pernah merasakan atmosfer pertandingan di hadapan ribuan pendukung. Sebuah pernyataan yang jujur namun juga sedikit mengundang tawa. Apakah ini berarti mereka datang hanya untuk menjadi kelinci percobaan bagi timnas Indonesia? Untuk merasakan panasnya stadion di hadapan supporter militan kita? Seolah-olah Piala AFF U23 ini adalah ajang persahabatan, bukan turnamen resmi yang memperebutkan gelar juara. Dengan modal kemenangan 2-0 atas Malaysia, mereka memang menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Namun, apakah kemenangan itu cukup untuk menghadapi tim yang sedang on fire dan bermain di rumah sendiri? Jangan sampai niat belajar mereka malah berujung pada pembantaian historis yang akan sulit mereka lupakan. Filipina bakal main terbuka dan nyerang. Siap-siap saja kalau malah jadi ladang gol Indonesia. Ini dia ramalan gila untuk pertandingan nanti. Secara keseluruhan, pernyataan McPherson menegaskan bahwa Filipina tidak akan bermain bertahan, melainkan siap memberikan perlawanan sengit dan berupaya memaksimalkan potensi timnya di hadapan publik Indonesia. Sebuah niat yang patut diacungi jempol jika mereka memiliki kualitas pemain yang sepadan. Namun, jika melihat perbedaan kualitas dan pengalaman, strategi main terbuka ini bisa jadi bumerang yang sangat fatal. Apakah mereka siap menghadapi kecepatan dan akurasi serangan balik dari para pemain Indonesia yang sedang lapar gol? Apakah mereka punya pertahanan sekuat baja untuk menahan gempuran dari segala sisi? Atau jangan-jangan mereka hanya akan jadi santapan empuk bagi Jens Schreven dan kawan-kawan yang mungkin saja sudah mengincar rekor gol baru di turnamen ini? Kita tunggu saja. Apakah sesumbar Gareth McPherson ini akan berujung pada malapetaka besar bagi Filipina atau justru keajaiban yang bisa membalikan semua prediksi? Apa kata kalian para pengamat sepak bola Indonesia? Akankah sesumbar Filipina ini berujung pada pesta gol Indonesia atau akan ada kejutan besar?
Pertandingan ini bukan hanya tentang skor akhir, tapi juga tentang gengsi, mentalitas, dan pembuktian siapa yang paling pantas dihormati di atas lapangan. Jangan lewatkan setiap detiknya karena sepak bola selalu punya kejutan. Menurut Anda, apakah timnas Indonesia akan melibas Filipina dengan mudah atau justru Filipina yang akan memberikan perlawanan sengit? Sampaikan prediksi Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update berita bola terbaru dan paling tajam. Sampai jumpa di video selanjutnya.